Halo Sobat Bos Kasir, jumpa lagi dengan saya Gustiawan. Pada video ini kita coba belajar tentang modul ya. Lokasinya ada di pengaturan, kemudian di modul. Nah, modul ini ada untuk yang versi 2022 sampai sekarang. Ini kita sudah includekan di sini. Kenapa ada modul? Jadi kita ingin menyesuaikan semua kebutuhan klien, jadi biar tidak customize lagi ya, ngoding lagi. Jadi kita kasih modul seperti ini yang memudahkan bisa di on dan off kan. Saya coba jelaskan satu persatu dengan metode averaging HPP ini. Ini kalau on, jadi averaging HPP nya itu dia rata-rata, kemudian kalau off dia menggunakan HPP terakhir. Nah, cara membedakannya, jadi kita langsung aja nih masuk, misal kita bikin nama barang kayak gini aja ya, misal apa ya, barang kayak gitu, stoknya 10, kemudian HPP nya 10.000, kemudian harga ecernya 15.000, misal aja seperti ini. Ini enggak kita isi semua, enggak masalah. Nah, contohnya kayak gini. Kemudian karena tadi on ya, jadi ketika kita melakukan pembelian dari supplier, ini stoknya 10 ya, kemudian ada kenaikan harga 12.000 misal, dengan kuantiti 10. Kalau kita simpan, itu dia akan merata-rata dari HPP terakhir tadi, jadi 12.000 sama 10.000 ya, jadi 11.000, dan stoknya bertambah 20. Jadi gambaran mudahnya seperti itu. Nanti kalau datanya udah masuk banyak, jadi kita programnya sudah menyesuaikan sendiri HPP rata-ratanya, sehingga membuat laba ruginya menjadi lebih valid ya kalau HPP rata-rata. Namun syaratnya stoknya ini tidak boleh kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0, sistem menolak, nanti nggak bisa melakukan pembelian. Nah, ada juga yang menginginkan udah pakai HPP yang terakhir saja kayak gitu. Nah, tinggal kita on off kan kayak gini. Kemudian di pos kasir ini ada on sama off. Di pos kasir kalau kita off kan, kondisi seperti ini, transaksi ini lengkap banget ya kondisinya. Coba kalau kita on kan, sehingga pos kasirnya simple. Nah, seperti ini tampilannya, simple banget ya, tinggal kita cari nama, kemudian cetak nota kayak gitu, udah selesai. Cuman di sini memang fiturnya sangat terbatas karena yang ditampilkan ya karena simple tadi. Kemudian di 4 harga, nah ini kita bisa aktifkan. Jadi kita ada 4 harga sama 2 harga. Kalau on, harga jualnya sampai level 4 ya, kalau off cuma 2. Contohnya seperti ini di barang. Nah, tadi kan harga jualnya sampai 4 ya, sekarang cuma 2 karena kita tadi mengaktifkan yang harga jual 2 saja. Kemudian di input barang simple itu juga sama. Jadi kalau on mengaktifkan input barang simple, kalau off barangnya lengkap. Tadi sekilas sudah melihat ya, kalau off itu barangnya lengkap. Coba kalau kita on kan. Nah, tampilannya simple banget kayak gini. Jadi kita tinggal masukkan kode, nama barang, tipe, kemudian HPP, kemudian harganya juga tadi cuma 2 ya. Jadi simple banget. Harga ecer tertingginya di sini. Kemudian stok sekarang udah kayak gini aja. Kemudian ada lagi yang namanya, nah ini tambah barang kayak tadi on, itu artinya ketika simpan itu kembali ke form tambah. Ketika off
dia akan tampil ke data barang kembali. Jadi coba kita off kan, masuk ke data master. Nah, kalau kita membuat barang seperti ini, ketika kita simpan itu akan kembali ke data barang kayak gitu ya. Kadang kan ada yang suka nanti ngeklik tambah lagi kayak gitu, tinggal di on kan gini aja. Jadi ketika sudah tambah barang dia balik lagi ke form, tinggal ngisi yang lainnya. Kemudian jam di stroke, aktifkan jam di stroke itu ya seperti ini. Nah, ketika kita mencetak, enggak kelihatan ya kalau di, nah kayak gini tampilannya. Nah, ini jamnya dilihat ini. Kalau tadi modulnya di ini mana, nah ini kalau kita tidak aktifkan itu di stroke tadi jamnya tidak muncul. Kadang kan ada yang minta udah jamnya nggak usah dimunculin mas, kayak gitu ya. Kemudian ada akumulasi pembelian. Nah, ini masuknya gimana sih? Kalau yang defaultnya itu off, itu artinya kalau minus ditambah quantity baru itu ya di jumlah seperti biasa. Tapi kalau on, nah ini ada kasus nih seperti ini contohnya. Jadi saya punya barang, misal tadi barang C minus 5 kayak gini ya. Karena tadi on, min 5 nya ini enggak dianggap. Jadi misal ada pembelian barang C sejumlah, nah ini belum diisi juga harga belinya, kita isi saja. Nah, misal harga ecernya segini, kemudian kuantitinya barang yang datang ada 10 misalnya. Nah, nanti stoknya akan jadi 10, yang min 5 tadi diabaikan. Nah, seperti itu ya. Kenapa diabaikan? Ya karena stoknya udah dianggap udah kejual atau kemana kayak gitu ya. Jadi yang ada saja di tokonya itu dimasukkan. Nah, ada juga yang pengen yaudah real aja gitu, berarti minus tadi 5 tambah 10 jadi 5 stoknya. Nah, itu bedanya on sama off di akumulasi pembelian. Kemudian diskon kedua ini di pos kasir. Kalau kita on kan seperti ini, itu kondisinya seperti ini. Coba kita masukkan barang. Nah, ini ada potongan rupiah. Jadi kita misal 2000 kayak gini, jadi 13.000 kayak gitu ya. Kemudian kalau kita off kan, nah di sini ada diskon bertingkat. Jadi misal dipotong 5% plus 5% lagi. Biasanya kayak di mart-mart yang besar, supermarket kayak gitu, biasanya kan ada potongan yang double ya, 50% plus 20%, biasanya kan kayak gitu. Nah, itu fungsinya buat ini. Namun untuk yang default saya sarankan di on kan saja, biar kita bisa melakukan diskon per itemnya rupiah. Nah, ini masih banyak banget ya fiturnya. Nanti kita coba sambung di part kedua saja biar video ini enggak kelamaan. Oke, see you guys next video. Bye bye.